Sekarang kita tes, apakah menunda itu bermanfaat bagi hidup Anda? Jadi orang yang kehilangan gairah adalah orang yang kehilangan nilai pada apa yang dikejarnya. Jadi orang tenang itu memerankan mata lebah, orang yang tidak tenang itu memerankan mata lalat. Kembali bersama saya di program acara Bicara Cerdas Ada Solusi bersama Dr. Guru Mangku Hipno. Terima kasih Guru. Ya. Rahayu Niki. Rahayu. Guru adalah penyembuh. Dan saya pingin, karena saya adalah konsultan bisnis Guru. Di konsultan bisnis ini, saya sering menemukan yang namanya satu tujuan. Apakah itu? Sukses, sukses, sukses. Semua orang pingin sukses. Semua perusahaan pingin sukses, Guru. Akan tetapi ada penyakit nih, Guru, yang mau saya tanya ke Guru. Ada penyakit yang susah sekali disembuhkan. Karena penyakit inilah yang membuat orang, menurut saya, tingkat kesuksesannya terhambat. Apakah penyakit itu, Guru? Menunda. Kita ini sering sekali menunda, Guru. Penunda ini apakah karena malas? Apa karena toh juga besok bisa dikerjakan? Apa karena santai saja, tidak usah terlalu tegang? Apa karena apapun ribuan alasan kita untuk melakukan penundaan-penundaan ini, Guru? Sehingga penundaan kecil, lama-lama menjadi tidak semuanya kita kerjakan. Guru, bagaimana caranya kita supaya kita tidak menunda-nunda, Guru? Kita mengerti, janganlah tunda, lakukan sekarang. Akan tetapi prakteknya tetap kita tunda. Ya. Memang gini, Pak. Yang pertama, kalau kita punya tujuan, kita tetapkan ada time limitnya. Kalau Anda ingin cepat mencapai tujuan akhir, berarti Anda harus konsisten melakukan pergerakan. Bergerak, konsisten. Itu kan tentang pilihan, Pak Arte. Kalau Anda memilih, oh, saya mau menunda, itu tidak masalah. Artinya Anda telah menggariskan, telah menteorikan, telah menulis bahwa Anda siap agak lama sampai tepat tujuan. Jangan Anda satu sisi otak Anda ingin cepat sampai tepat tujuan, satu sisi Anda membiarkan penundaan itu terus berlangsung. Nah, ketika nanti sudah waktunya habis, lalu belum sampai di tujuan, lalu Anda dengan cepat mengatakan, Tuhan, ada masalah apa nih, kok tidak adil? Sesungguhnya di dunia ini berlaku asas keadilan. Jadi nasib kita tulis dengan tinta emas dari perilaku kita sendiri. Penundaan adalah salah satu cara semesta membiarkan Anda belajar, berproses lebih lama mencapai tujuan. Tapi kalau sepanjang Anda siap, tujuan Anda akan lebih lama tercapai, silakan tunda. Tapi kalau Anda ingin mendapatkan proses itu berjalan cepat dan ingin mendapatkan hasil lebih cepat, jangan menunda. Karena di dunia ini, hasil itu tidak pernah mengkhianati sebuah usaha, Pak Arte. Jadi jangan, itu yang dimaksudkan yang tadi intrapersonal perspektif. Jadi kalau perspektif kita baguskan bahwa penunda itu adalah memperlambat proses pencapaian tujuan. Jadi kita harus melakukan pergerakan, cakrayanya harus diputar cepat. Tapi kalau Anda ingin mencapai tujuan, otak Anda ingin mencapai tujuan dengan cepat, tapi perilaku Anda menunda, itu kan Anda yang membuatnya seperti itu. Jangan menyalahkan orang lain, jangan menyalahkan situasi. Kenapa? Karena Anda adalah penciptanya. Jadi seperti itu, Pak Artu. Kalau kita bertanya kepada orang bijak, tidak ada yang salah. Ya, memang menunda adalah tertunda juga pencapaian akhirnya. Nah, itu adalah sebuah pilihan kehidupan. Akan tetapi tetap bahwa waktu mau cepat apa mau lambat. Ya, benar.
Kalau orang bijak begitu dulu. Kalau saya, kita salahkan menunda. Nah, karena gini Pak, perlu potong sedikit. Di dunia ini tidak ada yang namanya salah dan benar. Tidak ada, Guru. Tidak ada. Kebenaran itu hanya milik Tuhan. Yang ada di dunia ini adalah baik atau buruk. Jadi perspektifnya adalah apakah menunda itu baik atau buruk. Kalau kita bilang benar dan salah, ukuran benar salah itu terlalu subjektif. Bagi saya, bagi Pak Arto mungkin itu benar, atau itu salah. Bagi guru mungkin benar, itu subjektif banget. Tapi sebaiknya kita ukur dari asas baik atau buruk. Sesuatu yang baik pasti mengandung manfaat. Sedangkan sesuatu yang tidak baik tidak mengandung manfaat. Sekarang kita tes, apakah menunda itu bermanfaat bagi hidup Anda? Jika jawabannya tidak, berarti jangan menunda karena itu tidak baik. Anda sedang menjalankan misi kehidupan Anda, mengarahkan kehidupan Anda ke arah yang tidak baik-baik saja. Itu Parto. Tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Ya. Kecuali kita bicara hukum positif, undang-undang, peraturan, baru ada salah dan benar. Tapi kalau di luar itu konteksnya tidak ada. Guru, saya ingat sekali pada waktu jatuh cinta, Guru. Pada waktu perasaan kita jatuh cinta, menggebu-gebu, bersemangat. Besok mau ketemuan, sekarang udah nggak bisa tidur nih, Guru. Okay. Saking kita jatuh cintanya, situasi senangnya kita, sama kayak kita touring, Guru. Besok touring, malam ini udah susah tidur. Ya, benar. Karena saking gairahnya itu, Guru. Ya. Kadang orang menunda itu gairahnya dia hilang, Guru. Menjiwai tidak, mencintai tidak. Nah, bagaimana cara kita supaya menjaga tetap gairah ini, cinta ini tumbuh terus dia, Guru? Karena biar bersemangat kita, Guru. Gini, setiap kehidupan di dunia ini adalah bagaimana kita melakukan seni, memerankan seni itu sendiri. Kalau Anda punya tujuan, anggap aja tujuan Anda itulah sesuatu yang Anda nikmati, itu taksunya, itu tujuan hidup, itulah cahayanya. Cahaya itu ada beragam-beragam Pak. Ada cahaya keberuntungan, kebaikan, kesehatan, keberlimpahan, keberkatan, ada banyak sekali. Nah, kalau cahaya yang kita inginkan masih terlalu jauh, kita tidak bisa mengidentifikasinya bahwa cahaya itu sudah meredup. Tidak bisa. Artinya kita harus tetap berusaha mendekatkan diri pada cahaya itu. Nah, menunda artinya kita telah menjauhkan jarak kita dengan cahaya itu. Jadi kita tidak pernah tahu apa hasil akhirnya, Pak. Sebuah perjuangan, sebuah usaha itu harus bisa digambarkan apa hasil akhirnya. Lalu kenapa ada orang kehilangan gairah? Karena dia sudah tidak bisa menggambarkan hasil akhir yang dia capai. Contoh jatuh cinta misalnya. Nah, di menggebu-gebu karena dia menggambarkan, nanti saya ketemu dia, saya akan begini, begini, begini. Semua hal-hal indah muncul. Tapi coba bayangkan, Anda jatuh cinta, tapi Anda bayangkan nanti saya ketemu dia akan ada permusuhan, perselisihan, ketidakcocokan, pertengkaran. Anda juga kehilangan gairah. Jadi gairah itu bisa dimunculkan kembali dengan seni, bahwa apa yang Anda dapatkan, Anda bisa bayangkan kebaikannya, manfaatnya, faedahnya di dunia ini. Jadi orang yang kehilangan gairah adalah orang yang kehilangan nilai pada apa yang dikejarnya. Jadi orang yang kehilangan gairah adalah orang yang kehilangan nilai pada apa yang dia kerjakan dan dia kejar. Itu Pak. Karena dia tidak bisa merasakan endingnya. Endingnya. Seperti yang Guru sampaikan, gambarkan situasi apa yang ending daripada yang kamu mau. Benar. Dan nikmatilah itu. Nikmati itu. Sehingga ada gairah di sana ya. Karena memang gairah itu berhubungan dengan kenikmatan. Itu. Ini berhubungan dengan teori atraktor faktor, Guru. Ya. Hukum tarik-menarik. Ya, benar. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita mau, itu yang terjadi. Sekuat apa itu, Guru? Ya gini, dalam kehidupan kita ini, kita adalah, kan ada 15 sifat karakter manusia yang dimainkan dalam kehidupan ini. Yang dalam filosofi disebut dengan homo itu. Ada homo erectus, manusia berdiri tegak. Salah satunya adalah homo laden. Homo laden ini bagaimana seseorang memiliki nilai dalam hidupnya. Jika Anda punya tujuan, dan tujuan itu membawa nilai tambah buat Anda akan bergairah banget untuk mengejarnya.
Tapi jika hanya punya tujuan, Anda tahu di akhir tujuan itu tidak ada nilai yang akan membuat kita bertumbuh, maka dia tidak akan niat mengejarnya lagi. Tidak, dia kehilangan gairah untuk mengejarnya. Jadi kita mau berusaha keras ataupun lunak, kita mau cepat ataupun lambat, itu tergantung cara kita menggambarkan nilai akhir yang akan kita dapatkan. Itu Pak. Jadi ini Pak Arthur, kita tuh harus punya dua, ini namanya metodologi. Metodologi itu terdiri dari dua kalimat, yaitu meta dan logi. Mitos dan logos itu bahasa yang paling sederhana. Mitos itu artinya bayangan-bayangan yang muncul di akhir, dan logos adalah rasionalitas kita. Nah, ketika kita tidak tahu apa nanti yang ada di akhir itu ceritanya, kita kehilangan gairah. Tapi kalau kita logikakan, oh nanti saya begini, oh nanti saya ketemu yang menyenangkan, oh nanti saya dapat pengalaman baru, nanti saya dapat teman baru, nanti saya dapat klien baru, itu gairah Anda akan muncul. Itu karena antara mitos dan logosnya sudah jadi satu. Dan itu terjadi, Guru? Itu terjadi, karena jangan lupa, apa yang kita pikirkan dalam metafisika itu kuda, Pak. Kuda? Ya. Maksudnya? Apa yang kita pikirkan adalah kuda, dan jangan lupa kereta itu adalah kejadian berikutnya. Segala sesuatu di dunia ini mulai dari cara kita berpikir. Kalau jalan kudanya lurus, benar, kencang, bagus, maka keretanya jalannya akan bagus. Apa yang kita pikirkan adalah kuda, apa yang kejadian berikutnya adalah kereta. Jadi kereta mengikuti kuda. Bagaimana Anda memikirkan, bagaimana cara berpikir, begitulah kereta itu akan sampai di tempat tujuan. Kalau berpikirnya rumit, kereta itu begini. Tapi kalau kusirnya santai, nyaman, penuh pengetahuan, dia akan lurus, Pak. Jadi hati-hati, Pak. Apa yang Anda pikirkan, kejadian berikutnya sama dengan kereta dan kuda dan kereta, Pak. Jadi seperti itu. Menarik, Guru, menarik. Pikiran kita adalah kuda. Kuda. Kejadian berikutnya kereta. kan kereta ditarik oleh kuda. Jadi kemana? Analoginya sederhana itu, Guru. Ya. Cuman ya lebih dekat rasanya, Guru. Ternyata pikiran kita akan menjadikan kejadian berikutnya, Guru. Iya. Berarti ngeri sekali kita berpikir, Guru. Sedangkan kita bebas berpikir apa aja. Bukan bebas. Manusia itu, kata Descartes adalah, kalau Anda hidup, berarti Anda harus berpikir. Jika Anda tidak berpikir, berarti Anda sudah tiada, sudah mati sebenarnya. Maka manusia itu jangan tidak berpikir. Kalau Anda tidak berpikir, berarti hidup Anda adalah perlinu, selesai. Maka kita setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap waktu harus berpikir. Karena dari pikiran itulah muncul sebuah kehidupan yang berubah. Jadi kalau Anda ingin kehidupannya berubah membaik, berpikirlah baik. Kalau Anda ingin menghancurkan kehidupan masa depan, berpikirlah buruk. Semua berawal dari pikiran. Dan kata René Descartes, cogito ergo sum. Manusia adalah makhluk berpikir. Jadi jangan coba menghentikan pikiran, karena Anda akan mati. Biarkan dia liar seperti itu. Karena liar bukan berarti tidak terarah. Kuda kadang-kadang liar, tapi di ujungnya dia akan diam. Ketika dia menemukan ketenangan, dia akan diam. Jadi seperti itu. Tergantung bagaimana kita mengendalikan pikiran. Kalau kendali kita bagus terhadap pikiran kita, maka tujuan yang kita cari lebih cepat tercapai, Pak. Karena dalam pikiran itu ada siasat, ada akal di situ bermain. Nah, kalau Anda tidak menggunakan akal Anda, berarti Anda adalah binatang. Karena hanya manusia yang punya akal. Maka kalau Anda manusia yang berpikir, Anda adalah berpikir secara manusiawi, yaitu punya akal. Karena kalau kita berpikir tapi tidak ada akal, tidak punya siasat, berarti kita dipersamakan dengan binatang. Jadi begitu, Pak. Ini Guru, ini yang susah sekarang, Guru. Dari yang Guru sampaikan tadi itu, kendalikanlah pikiranmu. Ya. Mengendalikan pikiran itu caranya gimana? Gini. Karena ya. pikiran kita liar, Guru. Ya. Tapi ada tadi kata Guru yang sederhana, pikiran itu bisa dikendalikan pada saat ketenangan itu muncul. Ya. Nah, coba Guru lebih spesifik, bagaimana caranya mengendalikan pikiran yang begini liarnya, Guru? Oke, kita perspektif nih, Pak Arthur. Kita perspektif, hukumnya kita pakai adalah hukum anak tangga. Jadi kalau kita belajar yoga Patanjali namanya. Jadi kita diajarkan bagaimana
apa sebenarnya yang dimaksud dengan mengendalikan pikiran gitu. Jadi bukan membiarkan pikiran itu mati, tidak. Jadi mengontrol pikiran. Yang pertama syaratnya adalah kendalikan perbuatan Anda, sehingga ketika Anda berpikir, Anda tenang. Kalau Anda tidak terkendali perbuatannya, Anda keluar memukul orang, plok, gimana Anda mau tenang pikirannya? Itu yang pertama. Yang kedua, kendalikan pikiran itu sendiri. Caranya apa? Lakukan asanas. Tubuh, kalau Anda berpikir yang tenang, ingin buat posisi duduk yang tenang. Bagaimana Anda mau tenang tapi posisi duduk Anda begini? Itu jadi cara duduk Anda menentukan pikiran itu bisa dikontrol atau tidak. Langsung saya perbaiki. Nah, gitu. Yang ketiga, yang berikutnya, yang keempat adalah napas. Cara mengontrol pikiran disebut dengan prapinda, adalah kontrol napasnya. Semakin cepat Anda menarik napas dan membuang napas, pikiran Anda semakin kacau. Maka pikiran harus dibuat tenang. Tarik napas panjang, buang pelan. Harus pelan, Guru? Harus pelan, karena begitu pelan, napas Anda, tubuh Anda tidak terguncang, tidak mengalami reaksi. Maka ketenangan akan tercipta dalam otak Anda. Otak itu adalah seperti ini. Kalau diguncang, dia akan tidak tenang, Pak. Jadi itu. Setelah itu baru disebut dengan pratyahara. Seperti kura-kura yang menarik kepalanya ke dalam cangkang. Nah, bayangkan aja, ada kura-kura, kita getok, kepalanya celep ke dalam cangkang. Dia tidak peduli lagi pada duniawi, pada ambisi, pada nafsu, pada emosi. Tidak peduli lagi. Itu yang disebut dengan wairagya. Dia cuek pada, oke, udahlah, lepaskan aja. Lalu jadikan ini abiasa, tradisi atau kebiasaan. Maka Anda akan tenang. Jangan berhenti di tenang, Pak. Karena kalau sudah tenang berhenti, nanti pikiran akan kacau lagi. Begitu Anda bangun, akan kacau lagi. Maka lanjutkan. Dharana namanya. Sadari bahwa setiap detik kita manusia punya banyak kesalahan, keburukan. Maka munculkan cahaya ilahi. Jadikan diri kita kaki tangan ilahi, Pak. Ketika mata saya melihat dengan keindahan, karena mata saya mewakili Tuhan. Ketika saya mengatakan sesuatu, saya katakan dengan indah, karena kata-kata saya mewakili nilai ketuhanan. Wow. Ketika saya melakukan sesuatu, saya lakukan dengan indah. Kenapa? Karena saya tahu dalam setiap gerak saya ada vibrasi yang memberasi Tuhan. Jadi di situ ada keyakinan. Itu. Nah, setelah itu apa? Biasakan kontemplasi, Pak. Duduk dengan tenang, serap energinya. Ya, saya udah tenang. Lalu nikmati keberhasilan. Itu yang disebut dengan ketenangan abadi. Rasanya seperti ejakulasi yang tidak bisa dilukiskan, Pak. Jadi tidak bisa kata-kata melukiskan. Jadi Anda akan masuk ke dunia tenang. Itu yang disebut dengan dunia sunyata. Jadi kalau Anda ingin tenang, masuk ke dunia sunyata, di mana Anda tidak lagi berpikir tentang siapa mereka, siapa saya. Jadi Anda sedang menemukan jati diri Anda. Bahwa hidup Anda untuk satu hal, memperbaiki karma. Itu ketenangan abadi, Pak. Wow. Kalau kita cari ketenangan setengah, nanti kita kacau sendiri. Jadi kita ketenangan itu hanya berhubungan dengan alam kesunyian, Pak. Jadi ketenangan itu berhubungan dengan alam kesunyian. Tapi jika Anda sudah bisa memasuki alam kesunyian, maka di tempat rame pun, di tempat paling rame pun, Anda akan masuk ke dalam kesunyian itu sendiri. Misalnya nih, Anda duduk dengan tenang, rame, tapi kalau Anda tidak peduli, Anda cuek, wairagya, maka otak Anda akan tenang. Dan jangan lupa, Pak, ketenangan itu seperti mata lebah. Dimanapun dia berada, di tempat paling kotor pun dia berada, kalau orang itu tenang, dia tetap akan melihat taman indah di situ. Mencari taman indah seperti lebah. Tempat sampah taruh lebahnya, kembali ke taman suci dia, ke tempat taman indah. Tapi kalau Anda kacau balau, Anda seperti mata lalat. Di hidup Anda di tempat mewah, di tempat banyak mobil, banyak motor, banyak kekayaan, tapi kalau Anda tidak tenang, Anda memerankan mata lalat. Di tempat itu, di tempat yang penuh gemerlapan, Anda tidak menikmatinya, tapi pikiran Anda mencari tempat yang kotor. Pikiran Anda larut pada hal-hal yang menyesatkan. Itu, Pak. Jadi orang tenang itu memerankan mata lebah. Orang yang tidak tenang itu memerankan mata lalat. Sekarang kita uji.
Tidak peduli seberapa harta yang Anda miliki, tidak peduli seberapa hidup Anda bergelimangan harta, tapi jika Anda tidak punya ketenangan, percayalah, pikiran Anda tidak bisa terkontrol lagi. Itu sumber masalahnya. Jadi seperti itu. Pengetahuan sudah kita miliki. Bila mana kita tidak menjalankannya, apakah kita melakukan hari ini apa nanti? Tidak ada yang salah. Berarti pengetahuan yang kita miliki belum kita jalankan sekarang, berarti belum kita dapatkan sekarang. Mungkin nanti melebar sampai kapan. Mengendalikan pikiran, harus dilaksanakan. Guru, ada satu yang tadi susah rasanya, Guru. Dari cara-cara pengendalian pikiran tadi itu, Guru. Jadilah seperti kura-kura. Masukkan kepala ke dalam dan tidak peduli lagi dengan kehidupan ini. Berat itu, Guru. Gini, Gimana itu, Guru? kalau kita tempatkan diri kita di tempat yang kita ingin, memang hidup kita berdasarkan pada materialistis, itu berat, Pak. Karena dunia ini isinya adalah kekayaan, harta benda, materi. Itu berat. Tapi kalau kita tempatkan diri kita ini di tempat yang baik, di tempat yang memang menuju satu tujuan, yaitu Tuhan itu sendiri, itu tidak berat, Pak. Jadi bagi orang-orang yang stres, yang tidak bisa tidur, yang mengalami hal-hal seperti tadi, di luar karena penyakit, itu pasti karena dia hidupnya terikat oleh materi. Padahal sebenarnya salah satu cara untuk membuat hidup kita ini sehat, sukses, keberlimpahan harta dan tenang, moksatam jagat dita, itu adalah lepaskan ikatan materi itu. Seberapa banyak pun Anda punya, gunakan itu untuk membaikkan diri Anda, bukan memburukkan diri Anda. Apa gunanya Anda kaya raya tapi Anda bermusuhan dengan orang tua Anda? Apa gunanya Anda kaya raya tapi Anda bermusuhan dengan putra-putri Anda? Apa gunanya Anda kaya tapi hidup Anda tidak bahagia? Sesungguhnya setiap apapun yang Tuhan ciptakan dalam bentuk harta, itu tujuannya cuma satu, membuat Anda mudah menjalani kehidupan, bukan susah menjalani kehidupan. Kalau itu susah, berarti Anda salah memperlakukan harta itu. Anda pikir harta itu adalah Tuhan itu sendiri. Jadi seperti itu, Pak. Jadi jangan diperbudak oleh harta. Itu. Ingat seperti kata guru tadi, di dunia ini tujuan kita dilahirkan adalah menghormati orang tua kita. Itu akar kita, Pak. Bahkan di metafisika jelas dikatakan satu teori. Namanya teori paradok. Jika Anda seorang anak diandaikan dengan akar, jika Anda adalah pohon, Anda lupa pada akarnya, percayalah bahwa buah Anda di akhir cerita akan pahit atau masam. Tapi jika Anda seorang putra, seperti akar, Anda ingat dari mana Anda berasal, maka di akhir cerita, kehidupan Anda akan berbuah manis. Itu simpelnya, Pak. Jadi orang-orang yang melupakan orang tuanya, padahal tidak ada masalah, dia lupa, jahat, lupa, seperti maling kundang itu. Maka di akhir cerita, bukan sekarang, Pak. Hidup ini terlalu lama untuk disimpulkan. Jangan menyimpulkan kita kaya hari ini, hebat hari ini, akan terus seperti itu. Jika Tuhan berkehendak, Pak, dalam sedetik orang bisa begini. Jadi setiap Tuhan menggerakkan proses pertumbuhan, Tuhan akan memberi peringatan kepada seseorang. Bisa melalui sakit, bisa melalui penderitaan, dan jika Anda sudah menderita, itu artinya ada teguran dari Tuhan untuk merubah sesuatu. Jika Anda mengalami masa kebahagiaan, itu artinya Tuhan memberikan Anda kesempatan berbuat baik. Tapi jika Anda sedang mengalami penderitaan, itu artinya teguran dari Tuhan agar Anda memperbaiki sesuatu. Jangan sudah disentil sekali, kita tidak ada apa-apa, aman. Kedua kali, nanti akhirnya habis semua. Pertama, cara Tuhan menegur manusia ada dua. Yang pertama, dikurangi hartanya. Yang kedua, dikurangi nyawanya, kesehatannya. Jadi cuma dua pilihannya. Kita tinggal milih apakah harta kita dikurangi, kita sehat, atau kita ditumbuhkan berlebihan tapi kita sakit. Itu yang akan terjadi pada mereka yang tidak menyayangi, tidak sayang, tidak hormat, dan tidak memberi nilai lebih pada orang tuanya, Pak. Jadi seperti itu. Luar biasa, Guru. Kesadaran, Guru.
Sudah dikasih ujian 1, belum tersadarkan. Dikasih ujian 2, belum tersadarkan. Kasih ujian 3, masih juga mengulang, Guru. Kenapa ada manusia yang kebebel itu, Guru ya? Jadi tidak berubah atas musibah-musibah yang dialaminya. Kenapa manusia belum juga tersadarkan? Apa yang salah itu, Guru? Tidak ada yang salah. Masalahnya adalah dia sedang tidak mau memperbaiki dirinya. Itu kata kunci, Pak. Dia sedang tidak mau memperbaiki dirinya, lalu dia berharap orang lain masuk untuk memperbaiki dirinya. Padahal di dunia ini tidak ada orang bisa memperbaiki orang lain. Semua kesadaran itu, tubuh kita adalah elektromagnetik. Kita bisa melemparkan sesuatu, lalu tubuh kita akan menariknya. Jika Anda bebel, jika Anda tidak mau berubah, itu akan Anda tarik sendiri, nikmati sendiri. Lalu jangan menyalahkan orang lain atas peristiwa yang terjadi, atas apa yang Anda alami dalam kehidupan ini. Jadi sesungguhnya secara elektromagnetik tidak ada manusia satu bisa membuat apapun pada manusia lainnya. Secara nilai. Kalau secara fisik mungkin dipukul bisa, tapi secara nilai tidak bisa. Maka kalau kita ingin berubah, memiliki nilai baik, berubah, memiliki kecepatan untuk mencapai tujuan, satu hal yang kita kunci adalah maukan diri Anda untuk berubah segera ketika disentil oleh Tuhan dengan cara apapun. Jika ada satu peristiwa yang tidak biasa terjadi, itu pasti ada semiotika konklusif dari Tuhan, ada peringatan-peringatan tersembunyi. Tapi kalau Anda tidak paham, tidak mengerti, pura-pura tidak ngerti, kan begitu. Biasanya ada manusia 4 nih. Pertama, dia tahu itu cobaan. Dia tahu itu peringatan, tapi dia pura-pura tidak tahu itu peringatan. Atau yang kedua, dia betul-betul tidak tahu dirinya, tahu bahwa dia salah. Lalu yang berikutnya, dia orang yang tahu dirinya tahu, oh ini saya sudah buat kesalahan, saya perbaiki. Ini yang terbaik. Dan yang terakhir, ada orang yang tidak tahu dirinya tidak tahu. Kan? Dia tidak tahu dirinya tidak tahu, pura-pura tahu, ini tidak apa-apa, aman semua. Dia tidak tahu dirinya tidak tahu, padahal dia butuh orang yang tahu untuk ngasih kodenya gitu. Jadi setiap Anda bertemu dengan seseorang, dia adalah guru suci yang Tuhan kirimkan buat Anda belajar dimanapun. Bahkan Resi Wasista mengatakan, meskipun kata-kata itu datang dari anak kecil, jika itu logik dan membangun, ambil kata-kata itu. Tapi jika kata-kata itu datang dari pewisik, dari orang-orang besar, dari tokoh-tokoh spiritual, jika itu tidak bermanfaat bagi kita dan orang lain, buang kata-kata itu. Itu ajaran Adiluhung Resi Wasista. Ada ini, Guru. Sudah tersadarkan, sudah mau, tetapi tidak menjalankan, Guru. Ya. Tersadarkan sudah, karena begitu banyak cobaan dan ujian. Mau, tetapi tidak menjalankan, Guru. Ternyata setelah ditarik lagi, oh ini malas. Contoh kecil ya, Guru. Udah tahu kena amit-amit, Guru, sakit gula. Jelas, kurangi makan karbo, kurangi makan gula. Oh, saya mau, Pak Dokter. Dan harus olahraga. Oh, saya mau. Tersadarkan sudah, saya mau. Maunya cuma seminggu, Guru. Setelah itu kembali lagi. Malas ini kadang-kadang menjadikan sebuah kebiasaan, pada penyakit itu adalah fatal, Guru. Malas ya, Guru. Membongkar malas ini gimana, Guru? Gini Pak Ade, di dalam konsep untuk perubahan itu ada 3 dia rumusnya. Kita bicara tentang metafisik ini. Yang pertama disebut dengan visual. Kalau kita ingin berubah hidup kita, visualkan, pertontonkan sesuatu yang bermanfaat, maka kita akan menjadi inspirasi, Pak. Ketika kita jadi inspirasi, oh Pak Arde nih, ini temannya namanya si A, ketika dia gula, dia menginspirasi orang lain dengan tidak menyentuh gula berlebihan. Itu. Nah, yang kedua ada namanya audio. Setiap kalimat yang kita ucapkan itu cenderung akan membawa kita kemana berikutnya. Itu seperti mantra, Pak. Jadi saya hari ini dan seterusnya tidak akan pernah nyentuh makanan yang bersifat manis berlebihan atau karbo berlebihan. Ya, lalu kita yakini. Lalu
Jadikan kata-kata itu inspirasi bagi orang lain. Oh, dia mengatakan itu, dia benar-benar menjalankannya. Karena manusia itu hanya butuh penilaian, Pak. Kalau manusia itu tidak ada yang menilai, dia cenderung malas tadi. Karena dia kehilangan daya, kehilangan nilai. Jadi manusia itu bergerak berdasarkan nilai. Itu yang disebut dengan homo ludens. Ada nilai, dia bergerak. Ada nilai, dia diam. Jadi tergantung nilai. Yang terakhir, ada namanya kinestik. Setiap dia bergerak, setiap dia mengatakan sesuatu, ini sinkron, Pak. Jangan sampai di otaknya dia ingin sembuh, tapi perilakunya dia kebalik. Ini berlawanan. Ambigu namanya. Ambigu adalah pencipta masalah paling besar di dunia ini. Ambigu adalah ketika Anda ingin sembuh, tapi perilaku Anda cari sakit. Seperti itu. Wow. Tidak ada alasan untuk malas. Kalau kita mengenalin 3 hal tadi. Ada yang menarik, Guru, dari yang saya suka nih omongannya nih. Kata-katamu adalah mantramu. Wah, ini luar biasa nih, Guru. Kata-katamu adalah mantramu. Apapun yang kamu ucapkan, yakinin itu yang terjadi. Bahkan tidak diyakinin pun, karena kamu mengucapkan itu terjadi, Guru. Iya. Kenapa bisa gitu, Guru? Ya, karena kata-kata itu dibuat oleh Tuhan untuk komunikasi. Komunikasi yang dibuat oleh diciptakan oleh Tuhan itu komunikasi yang beraturan, yang berurutan, yang mengandung nilai. Jika Anda berkomunikasi dengan orang dan Anda mengandung nilai, tidak usah berkomunikasi, lebih baik diam. Karena setiap bait kalimat yang kita ucapkan harus memperbaiki hubungan, memperbaiki nasib, memperbaiki takdir, memperbaiki pekerjaan, menyelamatkan klien Anda. Setiap bait kalimat Anda. Tapi jika Anda mengucapkan sebuah kalimat yang tidak memperbaiki, lebih baik Anda diam. Daripada kita memburukkan orang lain, lebih baik kita diam, tidak melakukan apapun. Yang tadi Guru sampaikan tadi, sok tahu itu. Ya, dia tidak tahu tapi... Ya, kadang-kadang begini, Pak. Ini berhubungan dengan pengetahuan. Jadi di dunia ini digariskan ada 4 karakter manusia gitu. Yang pertama yang kita bahas tadi itu, ada orang yang tidak tahu dirinya tidak tahu. Seolah dia tahu semua. Nah, dalam konteks metafisika penyakit, ini namanya delusi of grandeur. Dia sakit, tapi dia merasa sakti. Dia sakit sebenarnya, tapi dia merasa sakti. Bisa nyembuhin orang, bisa ngobatin orang, tapi kalau dilihat kehidupan pribadinya kacau balau. Perilakunya kacau, kebiasaannya kacau, tampilannya kacau. Ini namanya delusi of grandeur. Jadi dia tidak tahu dirinya tidak tahu, tapi dia seolah tahu semuanya. Gitu. Nah, yang berikutnya ada orang yang tahu sebenarnya, tapi dia pura-pura tahu, berkamuflase dia menghindari masalah. Nah, yang ketiga, dia tahu dirinya tahu, ini yang baik. Ketika kita tahu diri kita tahu, kita jadi terkontrol seberapa saya harus mengucapkan sesuatu takarannya, karena melebihi itu jadi tidak ada nilai, karena saya sebenarnya mengucapkan kebohongan. Nah, dan yang terakhir, ada orang yang dia tahu dirinya pasti tahu, karena dia sudah belajar, memiliki pengetahuan itu. Jadi di dunia ini tipe ini selalu akan ketemu di kliennya Pak Jero, di pasiennya Guru, di mana-mana. Maka kalau kita bergaul itu, tipe mana teman kita itu? Kalau kita ingin hidup kita bertumbuh, cari teman-teman yang membawa pertumbuhan. Itu. Dan di dunia ini semuanya baik. Semuanya baik. Kenapa semuanya baik? Karena dari kejahatan kita belajar kebaikan. Dari ketidakberuntungan kita belajar keberuntungan. Dari kejelekan kita belajar kebaikan. Karena semua hal di dunia ini berawal dari hal yang bertentangan, Pak Arto. Luar biasa, Guru. Setelah kita mendengarkan ini, penyakit yang menghambat kemajuan kita adalah penundaan. Dan penundaan itu berasal dari selimut kemalasan. Dan kemalasan itu terucap dari apa yang kita pikirkan, atau terjadi dari apa yang kita pikirkan dan apa yang kita ucapkan. Karena kata-kata itu adalah mantra itu sendiri. Mari kita hilangkan malas dan penundaan itu dari pengetahuan yang kita miliki. Semoga bermanfaat. Salam sehat, berbahagia. Sukses, Guru.